Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini ingin kita bahas bersama tentang keimanan. Ya. Sebagaimana kita ketahui dan sebagai sebuah keyakinan kita sebagai umat Islam, bahwa seseorang tidak akan mendapatkan sebuah kebahagiaan, baik kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat, kalau tidak didasari sebuah hal yang disebut iman. Ya. Karena iman itu merupakan dasar atas segala sesuatu. Ya. Nah, apa sih sebetulnya hakikat iman tersebut? Banyak orang yang kemudian mengatakan bahasanya iman itu ya sekedar percaya. Iman itu percaya. Sehingga percaya akan sesuatu itu dikatakan sebuah keimanan. Nah, ini adalah sebuah pengertian yang umum. Ya. Begitu pula ketika ditanyakan secara bahasa, itu artinya adalah mutlaqut tasdik, artinya pembenaran secara mutlak. Sehingga antara percaya ya dengan percaya yang sesungguhnya, ya, tidak hanya sekedar percaya, itu mempunyai arti yang berbeda. Orang hanya sekedar percaya maka tidak bisa dikatakan iman. Secara bahasa saja dikatakan mutlaqut tasdiqi, ya, artinya pembenaran secara mutlak, secara total. Ya. Itu secara bahasa. Kemudian wasyar'an, secara syara' adalah ibaratun an tasdiqin khasin. Itu bahwa at-tasdiq billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrih. Ini ketika kita melihat dalam hadis Jibril, yang hadis yang dikenal dengan istilah hadis Jibril, pertanyaan tentang apa itu Islam, apa itu iman dan sebagainya, maka iman itu dikatakan sebagai ibaratun an tasdiqin khasin, ya. Satu ungkapan tentang pembenaran secara mutlak. Apa pembenaran secara mutlak? Itu pembenaran tentang apa? Tentang Allah SWT, tentang malaikatnya, tentang kitab-kitabnya, tentang rusulnya, tentang yaumil akhir, tentang takdir. Baik takdir atau ketetapan yang baik maupun yang buruk. Ini adalah pengertian secara syara' terkait dengan iman apabila kita mengacu pada hadis Jibril tersebut. Namun kita juga perlu melihat pengertian-pengertian yang lain. Dalam syarah kitab Al-Ibanah itu di sana dikatakan bayanun annal imana iqrarun bil lisani wa tasdiqun bil qalbi wa amalun bil jawarih. Jadi iman adalah satu ikrar, pernyataan yang diucapkan dengan lisan, pembenaran dengan hati, dan melakukan satu aktivitas dengan bil jawarih, dengan anggota tubuh. Dengan kalimat yang lain ada wa amalun bil arkan, tidak menggunakan bil jawarih. Al arkan, al jawarih itu mempunyai pengertian yang sama, artinya bahwa keyakinan yang diucapkan, ikrar yang diucapkan dengan lisan, yang diyakini, dibenarkan secara khusus dengan hati, kemudian itu harus dilakukan dengan perbuatan. Nah, oleh karena itu, seorang hamba wala yakunul abdu mu'minan illa bihadhis salas. Ya. Kalau dalam syarah kitab Ibanah itu dikatakan, ditegaskan begitu. Jadi seorang itu tidak akan dikatakan sebagai seorang mukmin kalau ia tidak ada tiga hal tersebut, ya. Artinya apa? Dengan tiga hal. Iqrarun bil lisan, tasdiqun bil qalb, wa amalun bil jawarih. Ya, pembenaran dengan ucapan, pembenaran dengan hati, kemudian melakukan dengan perbuatan. Ketiga-tiganya harus ada, maka baru disebut al-abdu al-mu'min, seorang hamba yang beriman. Imam Nawawi dalam Sahih Muslim itu mengatakan al-iman fil lughah huwa at-tasdiq. Ya, pembenaran.
seperti tadi dikatakan, ya. Fa in ana bi dzalika fala yazidu wa la yanqus, ya. Oleh karena itu ya pembenaran ya, kadang pembenaran itu maksimal, kadang pembenarannya tidak maksimal. Maka dikatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Begitu pula dikatakan bahwa al-iman fi lisani syar'i huwa tasdiqun bil qalbi wal amal bil arkan. Ya. Jadi iman dalam syara itu dikatakan ya tasdiqun bil qalbi wa amalun bil arkan. Lisannya mengucapkan, hatinya membenarkan, anggota tubuh itu melakukan dengan perbuatan. Nah, itulah beberapa definisi iman ya yang mestinya dapat kita renungkan. Sehingga kalau boleh saya menyampaikan sebuah definisi bahwa iman itu pada hakikatnya adalah manunggaling lati ati lan pekerti atas pembenaran secara khusus. Ya. Jadi manunggaling lati, ati dan pekerti atas pembenaran secara khusus, itulah makna iman. Bersatunya artinya apa? Lisan, antara lisan, hati dan perbuatan atas pembenaran, pengakuan tentang Allah SWT, tentang malaikatnya, tentang kitabnya, tentang rasulnya, hari akhir, tentang takdir, khairihi wa syarrihi. Itu yang kemudian dikatakan iman. Tidak bisa kemudian hanya ucapannya, hatinya tidak. Tidak, itu tidak bisa dikatakan iman. Begitu pula lisan, hati, tapi kemudian ia tidak melakukan. Artinya anggota tubuhnya tidak melakukan sesuai dengan apa yang diyakini, maka itu pun tidak bisa dikatakan iman. Ya. Jadi manunggaling lati, ati, lan pekerti atas pembenaran secara khusus. Pembenaran secara khusus artinya mutlaqut tasdik, itulah pembenaran yang dikatakan iman. Akan pembenaran Allah, pengakuan adanya Allah, pengakuan malaikat Allah, kitabnya, rasulnya, yaumil akhir dan takdir. Nah, kita bisa melihat lebih jauh tentang makna iman ini, bagaimana tentang tasdiqun billah, makna tasdiqun billah, tasdiqun bi malaikatihi, tasdiqun bi kutubihi, tasdiqun bi rusulihi, tasdiqun bil yaumil akhir, tasdiqun bil qadar khairihi wa syarrihi. Itu bisa dilihat lebih jauh pada hadis Jibril tadi ya, di syarah Arba'in An-Nawawiyah. Taruhlah kitab kecil itu sudah muncul di sana, ada tentang iman ini. Nah, dan itu tidak akan saya bahas lebih lanjut dalam kesempatan kali ini. Intinya kita tahu tentang iman itu. Nah, apa dasar iman yang kemudian menjadikan iman itu sebagai dasar atas bisa didapatkannya kebahagiaan dunia, hidup di dunia dan akhirat? Banyak sekali ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang hal tersebut. Di antaranya adalah surat An-Nahl ayat 97. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya falanuhyiyannahu, yaitu kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan wa lanajziyannahum, kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ayat ini kalau kemudian dilihat dari sisi tafsir Ibnu Katsir, maka di sana ada mengatakan bahwa ayat ini merupakan hadza ma wa'ada minallah, ya. Ini adalah janji, hadza wa'dun minallah. Ini adalah janji dari Allah SWT bagi siapa? Liman amila salihan, bagi orang yang beramal soleh. Siapakah orang yang beramal soleh? Amal yang bagaimana? Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir adalah al-amal al-mutabi' li kitabillahi ta'ala wa sunnatihi wa sunnati nabiyih. Jadi amal soleh adalah amal yang sesuai, yang mutabi, ya, li kitabillah, yang mengikuti kitab Allah SWT dan sunnah Nabi Muhammad SAW atau sunnah Nabi Allah SWT. Ya.
Ini amal soleh. Jadi kalau di luar itu ya berarti bukan amal soleh. Ada amal yang kemudian tidak sesuai dengan kitab Allah dan tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Maka tidak dikatakan sebagai sebuah amal soleh. Ini definisi yang disampaikan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Nah, kemudian dalam ayat ini pula siapa yang beramal soleh itu ya min zakarin au unsa, laki-laki atau perempuan, min bani Adam ya. Sementara ada dasar wa qalbuhu mu'min. Hatinya harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Amal yang kemudian soleh yang diperintahkan, yang disyariatkan sesuai dengan kitabullah atau sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika amal tersebut dilakukan oleh seseorang, laki-laki maupun perempuan, maka janji Allah Subhanahu wa taala adalah bi ayyuhiyahullahu hayatan thayyibah fid dunya. Ya, maka Allah akan memberikan hayatan thayyibah. Ya, kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat akan diberikan sebuah balasan bi ahsani ma amalahu bi ahsani ma amilahu fid daril akhirah. Ya, bahwa akan diberikan balasan jauh lebih baik dari apa yang pernah ia lakukan di dunia dan kapan diberikan di akhirat kelak. Banyak orang yang kemudian berbeda pendapat tentang hayatan thayyibah tersebut. Nah, ketika kita mengacu pada tafsir Ibnu Katsir, maka dikatakan di sana al-hayah thayyibah itu meliputi wujuhur rohah min ayyi jihadin kanat. Ya. Jadi kehidupan yang diliputi rasa kesenangan dari berbagai macam hal. Ya, pokoknya hidup yang senang, aman, sentosa, tidak diliputi rasa kecemasan, tidak diliputi kesusahan dan lain sebagainya. Itulah hayatan thayyibah. Apapun, ya itu kehidupannya yang penting dasarnya adalah itu. Penuh dengan kesenangan. Artinya bahwa ada orang seumpama dia mempunyai harta, tapi harta tersebut juga ia dapatkan dengan cara yang baik, dan menikmati harta tersebut, hidup juga tidak tertekan. Kalau toh memang kemudian dia tidak memiliki juga hatinya juga tetap senang, dia ada qanaah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan hayatan thayyibah. Sementara Imam Ibnu Abbas dan kelompok dari sebuah kelompok itu juga meriwayatkan bahwa yang dimaksud dengan hayatan thayyibah adalah kehidupan yang mendapatkan berizki halal atau thayyib. Ya, orang yang kemudian diberikan rizki yang halal lagi thayyib. Ingat, ada rizki yang halal tetapi tidak thayyib. Nah, orang yang kemudian diberikan rizki yang halal dan thayyib, otomatis dia akan mendapatkan sebuah kesenangan. Yang lainnya Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwasanya menafsirkan hayatan thayyibah adalah bil qanaah. Ya, kehidupan yang qanaah, yang menerima takdir atau ketentuan dari Allah SWT karena berkeyakinan bahwasanya apapun yang telah diberikan oleh Allah SWT, ada atau tidak, rezeki yang banyak atau sedikit itu adalah pilihan terbaik oleh Allah SWT, sehingga ia tetap akan menerimanya. Sementara Ali bin Abi Thalib mengatakan, ini juga dari Ibnu Abbas, bahwa yang dimaksud hayatan thayyibah adalah hayatan as-sa'adah, kehidupan yang bahagia. Ya, bahagia otomatis ya lahir batin, ya tidak hanya lahirnya kelihatan bahagia tapi batinnya tidak. Ya. Begitu pula ada juga yang menafsirkan Al-Hasan mengatakan, Mujahid, Imam Qatadah dan sebagainya, la yatibul ahadin hayatan illa fil jannah. Wah, enggak mungkin orang akan mendapatkan kehidupan yang thayyib melainkan di surga. Ya. Yang lain juga mengatakan ad-dhahak ar-rizqul halal wal ibadah fid dunya. Ya. Ar-rizqul halal wal ibadah fid dunya. Orang yang mendapatkan hayatan thayyibah adalah orang yang mendapatkan rizki yang halal dan ia mampu beribadah ketika di dunia. Itu adalah makna dari tafsir Ibnu Katsir tersebut. Nah, dari situlah kemudian orang yang dikatakan mendapatkan hayatan thayyibah adalah orang yang ketika hidup dipenuhi rasa kesenangan. Ya, dipenuhi rasa kesenangan.
amalnya amal soleh adalah amal yang sesuai dengan Al-Quran, yang disyaratkan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Nah, dia juga mendapatkan kebahagiaan hidup yang ia dapatkan dengan kehidupan rizki yang halal. Begitu pula dipenuhi oleh Allah SWT dalam hatinya, diberikan rasa qanaah. Sehingga apapun yang ia dapatkan, maka ia tetap akan menerima dan mengetahui bahwa itu adalah bagian yang telah dipilihkan yang terbaik oleh Allah SWT baginya. Adapun kalau kemudian kita mengacu pada tafsir Quraisy Shihab, kita melihat dulu makna tersebut ya. Maka ada kata-kata di situ, ada man amila sholihan min zakarin au unsa. Ada man amila sholihan. Orang yang ini ada huruf syarat man, ada falanuhyannahu, ada jawab syarat. Artinya apa? Jawab syarat yang di belakang orang akan mendapatkan kehidupan hayatan thayyibah di dunia, dan begitu pula ia akan mendapatkan balasan yang jauh lebih baik besok di akhirat kelak. Itu adalah sebuah jawaban yang akan diberikan seandainya syarat yang telah ditentukan oleh Allah SWT terpenuhi. Apa syaratnya? Yaitu amila sholihan. Orang itu harus beramal soleh. Ya. Siapa yang beramal soleh? Zakar au unsa. Ya. Pertama adalah amal soleh. Sebetulnya soleh itu kalau kemudian tadi Ibnu Katsir mengatakan al-amal al-mutabi' li kitabillahi wa sunnati nabiyhi, ya, maka di sini dikatakan bahwa amal soleh itu adalah amal yang dipahami dalam arti yang baik, serasi atau bermanfaat dan tidak rusak. Jadi seorang yang kemudian dikatakan beramal soleh apabila ia mampu memelihara nilai-nilai sesuatu sehingga kondisinya tetap tidak mengalami perubahan sebagaimana adanya, dan dengan demikian sesuatu itu tetap berfungsi dengan baik dan bermanfaat. Contoh begini, orang melakukan memberikan infak, sedekah kepada seseorang. Itu belum tentu kemudian dikatakan amal soleh seandainya ia tidak mampu untuk memelihara hal tersebut agar tetap tidak berubah, ya, agar tetap maknanya sebagai sebuah infak atau sedekah yang dipenuhi dengan keikhlasan. Karena apa? Kalau kemudian ia dalam pas memberikan kemudian dipenuhi rasa keikhlasan, tetapi kemudian dia tidak mampu untuk menjaganya, di tengah kemudian ia menceritakan apa yang ia berikan kepada orang lain itu, kepada orang lain diceritakan apa yang telah dilakukan, maka berarti dia telah merusak atas amal soleh tersebut. Maka itu tidak menjadi amal soleh lagi. Nah, amal soleh itu adalah amal yang ketika ia lakukan, amalnya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dia bermanfaat untuk dirinya, bisa orang lain, bisa masyarakat secara umum, ini amal soleh itu. Nah, kemudian dia mampu menjaga nilai agar amal tersebut tetap baik, dipenuhi dengan keikhlasan. Ya, jadi tetap berfungsi dengan baik dan bermanfaat. Ya, jangan sampai kemudian berubah. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa termasuk masuk dalam kategori amal soleh adalah orang yang mencoba mencari sesuatu yang hilang. Nah, untuk apa? Untuk memenuhi satu perbuatan yang kurang. Contoh, ketika seorang itu melakukan tadi sedekah, tapi kemudian masih hatinya masih antara ikhlas dengan tidak ikhlas, ya, ikhlas dengan tidak ikhlas, sama seperti itu. Nah, berarti masih ada sesuatu yang belum genep, masih ada sesuatu yang belum sempurna. Apa yang belum sempurna tersebut? Yaitu belum adanya keikhlasan. Nah, orang yang kemudian melakukan perbuatan tersebut tetap dikatakan ikhlas ketika ia mencoba melakukan perbuatan tersebut terus-menerus, ia meningkatkan agar kualitas perbuatan yang ia lakukan semakin baik. Itu juga dikatakan sebuah orang yang berlaku atau beramal soleh. Nah, ada juga yang lebih baik adalah orang yang ketika orang beramal soleh itu adalah orang yang, ini jauh yang lebih baik adalah yang ketika ia melakukan satu perbuatan
ia tetap mampu untuk menjaga perbuatan tersebut agar tetap baik, berfungsi secara baik, tetap bermanfaat. Namun ia juga tetap mencoba untuk senantiasa meningkatkan agar jauh lebih baik, lebih baik. Ya, ketika orang seumpama dia infak ke masjid, seumpama pertama dia memberikan sebuah uang, seumpama uang infak 1.000. Nah, ia tetap kemudian melupakan 1.000, kemudian dia mencoba untuk jangan 1.000, tadinya seminggu 1.000 hanya setiap Jumatan, masa setiap Jumat ke 1.000, dia naikkan 2.000. Nah, ketika sudah 2.000 dia naikkan lagi 5.000, kemudian setiap sholat fardu pas jamaah 1.000, naikkan lagi terus. Ini adalah orang yang jauh lebih baik. Artinya apa? Dia mencoba meningkatkan kualitas amal solehnya. Namun demikian perlu kita perhatikan bahwa secara tegas sebetulnya dalam Al-Quran itu memang tidak ada tolak ukur untuk mengatakan bahwasanya ini adalah sebuah amal soleh. Namun dari sinilah kemudian menjadikan beragam pendapat para ulama tentang amal soleh tersebut. Ya, tentang amal soleh itu beragam para ulama. Ya, ini oleh karena itu amal soleh ada yang mengatakan sesuatu yang berguna bagi dirinya, keluarganya, kelompok ataupun yang lainnya. Kalau kemudian menurut Asy-Syamakhsyari itu mengatakan segala perbuatan yang sesuai dengan akal, dengan dalil akal, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Artinya kalau di Ibnu Katsir itu al-mutabi' li kitabillahi wa sunnati nabiyhi, hanya sesuai dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Kalau menurut Asy-Syamakhsyari ditambah, itu amal perbuatan yang sesuai dengan dalil akal, Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi secara akal itu baik, bisa bermanfaat bagi orang lain dan sebagainya. Secara Al-Quran tidak bertentangan, ada perintahnya. Begitu pula dengan dalil as-sunnah. Itulah yang dikatakan amal soleh. Nah, ketika tidak ada kepastian, ya ini amal soleh, maka kita bisa melihat contoh-contoh perbuatan yang masuk dalam kategori lawan dari kata soleh tersebut, yaitu al-fasad. Apa? Dari al-fasad ini nanti kita akan dapat mengetahui amal soleh. Jadi kita itu kalau seumpama tidak mampu mengetahui kebaikan, apa sih yang dikatakan baik, maka kita mencoba mengetahui mana yang jelek. Nah, dari mana yang jelek itu nanti kita akan tahu ini yang baik. Itu yang jelek, berarti kita tahu mana yang jelek, maka lawan dari yang jelek itu adalah sesuatu yang baik. Begitu pula ini. Kalau memang kita tidak mampu, dalam Al-Quran tidak ada tolak ukur mana amal yang soleh tersebut, ya, maka kita mencoba cari contoh-contoh tentang al-fasad sebagai antonim dari kata soleh tersebut. Dalam Al-Quran diantaranya adalah Al-Baqarah 205 tentang perusakan tumbuhan, generasi manusia dan kerusakan lingkungan. Tidak boleh merusak alam. Siapa yang fasad merusak alam dan lain sebagainya, kemudian merusak generasi manusia, orang yang tidak mampu menjaga keharmonisan kehidupan, lingkungan dan sebagainya, itu dikatakan fasad. Nah, maka orang yang tidak merusak tumbuhan, orang yang mampu menjaga generasi manusia, tidak melakukan perzinahan dan lain sebagainya, orang yang mampu menjaga keharmonisan lingkungan, itu adalah orang yang beramal soleh. Dalam Al-Imran 63, orang yang enggan menerima kebenaran itu dikatakan fasad. Maka orang yang mampu menerima kebenaran itu adalah orang yang beramal soleh. Dalam Al-Maidah 32, perampokan, pembunuhan, dan gangguan keamanan itu dikatakan perbuatan fasad. Orang yang melakukan kerusakan, orang yang melakukan kejelekan. Nah, kebalikannya, orang yang tidak merampok, orang yang tidak melakukan pembunuhan, orang yang tidak melakukan gangguan keamanan, itu dikatakan orang yang beramal soleh. Sama, termasuk juga orang yang, contoh ya, orang yang berlaku kesewenang-wenangan, orang yang mengorbankan nilai-nilai agama, orang yang suka ribah, itu adalah fasad. Orang yang hibah adalah fasad. Karena apa? Ia suka melakukan kezaliman kepada orang lain. Nah, maka orang yang tidak melakukan hibah itu adalah orang yang beramal soleh. Ini kalau kita memang tidak, dalam Al-Quran memang tidak ada tolak ukurnya, maka mencoba menggali lawan dari kata al-fasad, kata soleh itu yaitu al-fasad. Dalam hal ini yaitu banyak sekali contoh yang lainnya. Termasuk orang yang suka memutus silaturahmi itu dikatakan fasad. Orang yang membuat kerusakan. Sehingga orang yang beramal soleh adalah orang yang menjalin tali silaturahmi.
Nah, kembali lagi bahwa man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun, ya. Jadi sinilah ayat yang sangat tegas ya, bahwa kalau memang lahirnya ayat ini kita dilingkupi oleh situasi kondisi sosial yang saat itu ada di masyarakat Arab, masih membedakan gender, ya, tidak ada equality, tidak ada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, bahkan superioritas itu hanya pada ada laki-laki, ya. Perempuan itu ya hanya orang yang termarginalkan, ya, tidak mendapatkan waris, ya, tidak mendapatkan hak kehidupan, bahkan kemudian bisa diwariskan, ya. Inilah perempuan saat itu. Nah, karena memang seperti itu, maka seakan-akan pemahaman oleh orang tersebut yang amal yang bisa diterima hanyalah amal yang dilakukan oleh orang laki-laki. Nah, maka di sini Al-Quran, ya, Islam datang, ada nilai equality, ya, prinsip kesetaraan laki-laki dan perempuan. Asalkan siapapun laki-laki maupun perempuan yang melakukan amal dengan cara amal itu amal soleh yang sesuai dengan akal. Kalau azamah tadi sesuai dengan akal kitab Al-Quran dan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, amalnya tersebut amal yang bermanfaat untuk dirinya, keluarganya maupun orang lain, yang mampu ia jaga agar tetap baik, tidak rusak di tengah jalan. Itulah amal soleh laki-laki maupun perempuan. Tapi tidak hanya sekedar amal soleh, ada dasar, prinsip dasar agar amal soleh tersebut mampu diterima, yaitu wa huwa mu'minun. Laki-laki dan perempuan yang melakukan amal soleh itu harus punya prinsip, dia adalah orang yang beriman, mempunyai keyakinan yang benar, yakin terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mempunyai keyakinan tersebut, maka janji Allah baru akan ditepati sebagai jawab syarat atas seman tersebut. Sungguh, dan ini pasti, ya, falanuhyiyannahu, dengan lam taukid itu akan menekankan sungguh pasti akan diberikan hayatan thayyibah. Ingat, hayatan thayyibah, kehidupan yang baik adalah kehidupan yang dipenuhi dengan rasa kesenangan, dengan diberikan rizki yang cukup oleh Allah SWT dan diberikan dalam hatinya rasa qanaah. Itulah kehidupan yang baik. Bukan seperti sementara manusia atau sementara orang mengatakan kehidupan baik adalah orang yang berlimpahkan harta. Tidak. Ingat, banyak budaya-budaya kita yang saat ini lagi tren, ya, termasuk budaya Korea dan lain sebagainya yang dipenuhi dengan hedonis dan sebagainya. Ingat, banyak orang yang kaya raya tetapi malah justru ia stres dalam hidupnya. Karena kekayaannya, ketenarannya malah bukan menjadikan dia hidup tenang, justru kekayaan dan ketenarannya malah menjadikan stres. Sehingga apa? Banyak artis, banyak penyanyi yang kemudian mengakhiri hidupnya karena stres sehingga dia bunuh diri. Tidak usah saya sebutkan, tetapi banyak sekali contohnya. Mungkin saudara bisa melihat siapa di antara para artis, selebriti, orang kaya di dunia karena stres, maka dia mengakhiri hidupnya dengan kematian. Ingat, kalau kita hayatan thayyibah, hidup yang baik, hatinya tenang, rezekinya cukup dan dipenuhi rasa qanaah. Dan di akhirat tidak hanya berhenti di situ. Orang mukmin akan berlanjut kehidupannya. Waladziyannahum ajrum bi ahsani ma kanu ya'malun. Di akhirat akan mendapatkan pahala yang jauh lebih baik daripada apa yang dilakukan ketika di dunia. Bagi orang yang tidak, ada mungkin orang yang amila sholihan, laki-laki atau perempuan, tetapi tidak didasari iman, maka itu akan terhenti hanya ketika kehidupan di dunia. Dalam keyakinan kita sebagai umat Islam, yakin itu akan hanya sekedar berhenti sampai sementara di dunia ini, dan di akhirat tidak akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah SWT. Itulah pembahasan atas surah An-Nahl ayat 97, bahwa dalam keyakinan kita, kehidupan kebahagiaan yang akan dicapai, bahagia di dunia dan akhirat, kehidupan yang baik itu harus didasari amal soleh dan didasari iman. Mudah-mudahan ini akan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.